Hai teman-teman, apakah kalian sehat selalu? Kali ini kita akan membahas tentang percobaan pembunuhan Bob Marley. Saat itu terjadi di Jamaika pada tanggal 3 Desember 1976, ketika 7 orang bersenjata menggerebek rumah Renggai pemusik Bob Marley 2 hari sebelum dia menggelar konser dalam upaya untuk memadamkan kekerasan baru-baru ini. Politisi dari seluruh spektrum politik terhadap untuk memanfaatkan dukungan Marley, sementara Marley tetap netral. Banyak yang melihatnya diam-diam mendukung Perdana Menteri Michael Manley dan miliknya Sosial Demokrasi Partai Nasional Rakyat. Marley dan 3 orang lainnya ditembak, tetapi semuanya selamat. Upaya pembunuhan itu terjadi karena kontroversi konser dan pemilu. Bob Marley mengaku tidak terlihat dalam politik Jamaika dan awalnya setuju untuk memainkan satu lagu dengan syarat bahwa konser itu bukan politik. Namun, setelah Marley memindahkan pemilu hingga 15 Desember, kedua belah pihak menganggap konser Marley yang dijadwalkan 10 hari sebelumnya sebagai dukungan untuk PNP. Pada tanggal 3 Desember 1976, pukul 2.30, 2 hari sebelum konser Smile Jamaika, 7 pria bersenjata menggerebek rumah Marley di 56 Hope Road. Marley dan bandnya sedang istirahat dari latihan. Istri Marley, Rita, ditembak di kepala di mobilnya di jalan masuk. Orang-orang bersenjata itu menembak Marley di dada dan lengan. Manajernya Don Tyler ditembak di kaki dan dada. Karyawan band, Louis Griffiths, menembakkan peluru di tubuhnya juga. Yang mengherankan, tidak ada korban jiwa. Bob Marley mengatakan kepada ketua konser Trevor Phillips bahwa pemimpin Partai Buruh Jamaika Edward Seaga, satu-satunya lawan Marley, diduga telah memerintahkan pengawalnya Lester atau Jim Brown Chalk untuk hadir selama penembakan. Nancy Burke, tetangga dan teman Marley, ingat pernah mendengar pemain pelukis Wailers Alvin Patterson berkata, "Apakah Seaga laki-laki, ayo bunuh Bob." Setelah penembakan, banyak laporan menunjukkan bahwa orang-orang bersenjata itu kembali ke Tivoli Gardens, lingkungan yang setia kepada JLP dan rumah bagi Sower Pose yang terkenal kejam. Setelah penembakan, file kedutaan Amerika mengirim kabel berjudul Renggai Start Shot, motif mungkin politik. Dalam kabel tersebut, Duta Besar Gerard menulis, "Beberapa melihat insiden itu sebagai upaya orang-orang bersenjata JLP untuk menghentikan konser yang akan menampilkan musik progresif secara politik dari Marley dan bintang Renggai lainnya. Yang lain melihatnya sebagai plot yang dalam bentuk menciptakan martir Jamaika yang progresif dan mudah untuk keuntungan PNP. Mereka yang memegang pandangan terakhir mencatat bahwa 4 orang yang ditembak, 3 diantaranya termasuk Marley, hanya menderita luka ringan." Namun, Timothy White mengklaim bahwa informasi yang dia terima dari JLP dan pejabat PNP serta petugas penegak hukum AS membuatnya percaya bahwa Carl Bia Mitchell, seorang pria bersenjata JLP, dikontrak oleh CIA untuk mengatur penembakan Marley dan Lester Chalk alias Jim Brown, pemimpin serangan di Jalan Harapan. Dan Taylor, manajer Marley, mengklaim bahwa dia dan Marley hadir di pengadilan ghetto, di mana orang-orang bersenjata yang menembak Marley diadili dan dieksekusi. Menurut Taylor, sebelum salah satu penembak tewas, dia mengklaim pekerjaan itu dilakukan untuk CIA dengan imbalan kokain dan senjata. Dan penjelasan pun berakhir. Bagaimana nih kawan-kawan pendapat Anda? Hanya karena ingin memiliki senjata dan kokain, mereka rela membunuh